Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari mengenai Internet Protocol versi 4. Dimana untuk awalnya kita akan pelajari mengenai pengalamatan IP. Jadi di dalam jaringan TCP/IP, di setiap terminal atau di host itu diidentifikasi dengan sebuah alamat IP yang unik, ya, tidak boleh sama. Kecuali router, alat yang namanya router itu dapat memiliki lebih dari sebuah alamat IP. Makanya router itu disebut sebagai multi home device. Ini ilustrasi pengalamatan IP. Jadi ada router, ini ya, ada switch. Nah, ini tadi host atau terminal. Jadi kalau kita punya jaringan atau lokal area seperti ini bisa harus ada suatu alamat IP-nya host ini untuk terhubung. Tapi kalau di switch itu tidak perlu adanya suatu alamat IP. Alamat IP atau IP address. Jadi setiap perangkat jaringan, baik komputer, router ataupun yang lain, yang harus memiliki identitas yang unik. Jadi pada layer network, paket-paket komunikasi data ini memerlukan alamat pengiriman dan alamat penerima. Jadi ada alamat pengiriman, ada alamat penerimanya dari perangkat yang berkomunikasi. Nah, di sini menggunakan IP versi 4. Jadi kalau IP versi 4 itu panjang paketnya ini memiliki 32 bit address komputer. Ya, jadi 32 bit address komputer ini menerima dalam IP header paket. Format IP address. Nah, ini IP address tadi, dia karena versi 4 dia jumlahnya 32 bit. Ini bit itu angkanya 0 dan 1. Di contohnya seperti ini, banyak 32 bit. Atau juga si 32 bit ini dapat dituliskan ke dalam format bilangan desimal. Jadi di sini 30 bit tadi ini dibagi jadi 4 bagian. Jadi setiap bagian itu ada 8 bit atau yang disebut dengan oktet. Jadi 8 bit totalnya semua 32 bit. Baru dari 8 bit ini kita konversi menjadi bilangan desimal gitu. Jadi ada 4 buah angka desimal. Ini konversi biner ke desimal. Ini ada cara konversi bilangan biner menjadi bilangan desimal. Jadi ada tabelnya gitu ya. Ini ada 2 pangkat 0 gitu ya, ada 2 pangkat 1 ya, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6 sampai 2 pangkat 7. Atau bisa ditulis jadi 1, 2, 4, 8, 16, 32, 4, 1, 2, 8. Jadi nilai desimalnya jadi dari 8 bit 1 sampai bit ke 8 gitu. Jadi yang bit ke 1 berarti nilainya itu 128 ya, jadi diundur dari kiri ke kanan. Nah, ini contohnya, misalnya ada 8 bit 11110000. Nah, ini kita mau konversi ke desimal gitu ya. Ini ada seperti ini, kita tulis dulu nih. Jadi 128 64 32 16 8 4 2 1 gitu ya. Kita sesuaikan dengan bit yang tadi dengan 11110000. Nanti terus kita jumlahkan. Kalau bernilai 1 berarti dia aktif 128-nya. Jadi 128 tambah 64 tambah 32 tambah 16. Jadi totalnya, kalau yang lain 0 berarti 0 semua. Jadi totalnya 240 gitu. Jadi dari biner 11110000 itu jadi 240. Misalnya ada lagi contohnya 10101010. Ini kita konversi jadi bilangan desimal. Jadi 181 gitu ya. Jadi yang aktif 128, 32, 8 sama 2. Nah, ini kita jumlahkan semua. Ya, hasilnya 170. Nah, jadi di sini 32 bit ini bisa kita konversi gitu ya. Misal tadi ini ada contoh bitnya ya. Terus dia kita bagi jadi 4 bagian atau 4 oktet. Nah, ini jadi 110000. Ini bisa dirubah jadi desimal jadi 192. Nah, selanjutnya 1010100 jadi 168. Terus yang selanjutnya 0001010 ini jadi 10.
terus yang terakhir 0,000001 ini jadi 1 gitu. Jadi untuk biner seperti ini akan dirubah menjadi desimal jadi 192, 168, 10, 1 ya. Jadi biar berurutan gitu ya, maka dipisahkan dengan huruf titik. Jadi 192.168.10.1 ini nggak pakai titik belakangnya lagi ya. Nah, atau di sini dikenal dengan sebutan dotted desimal ya. Nah, terus konversi dari desimal ke biner, tadi dari biner ke desimal, ini sebaliknya itu. Jadi di sini untuk desimal menjadi biner dilakukan dengan melakukan pengurangan dengan kelipatan pengalian tadi. Jadi jika dikurangi bisa, maka diberi angka 1, dan jika tidak diberi angka 0. Contohnya jadi kita punya 203 gitu ya, 203 ini dikurang 128 masih bisa gitu ya, bisa, sisanya 75 berarti dia 1, 75 dikurang 64 dia bisa gitu ya, sisanya 11 berarti 1, ini 11 sisanya dikurang 32 ini nggak bisa, jadi 0 ya 0, jadi 11 turun dikurang 16 nggak bisa, dia 0, terus 11 dikurang 8 bisa, sisanya 3 berarti dia 1. Nah 3 dikurang 4 ini kan nggak bisa, jadi 0, 3 dikurang 2 dia bisa 1, sisanya 1 gitu ya, ini sisanya 1, ini jadi 1, 1 ini kurang 1 hasilnya 0, ini 1 berarti bisa ya, selesai ini habis. Jadi untuk binernya dari 203 jadinya 1100 gitu ya, 1011. Jadi ini dari anak panah ditulis dari atas ke bawah ya, dari atas ke bawah. Jadi ini dari kiri ke kanan ya, sini. Nah, ini ada kategori pengalamatan IP. Jadi ada 3 macam kategori pengalamatan IP. Itu ada kelas full addressing, ini konvensional, ini berdasarkan kelas, jadi tidak ada perlunya subnetting. Terus ada juga subnetted class full addressing, ini pengalaman dengan subnetting. Terus ada juga classless addressing atau CIDR, classless interdomain routing. Ini prefix, length, dan subnet max. Nah, dari 32 bit angka biner IP address dibagi 2 porsi atau bagian, itu ada network portion sama host portion. Jadi ada bagian network, ada bagian host. Nah, si network address ini berada gitu ya, sini. Terus ada host portion, ini menunjukkan identitas komputer. Jadi network portion ini alamat jaringannya, alamat jaringan dari suatu si host. Kalau hostnya berarti alamat komputer kita, hostnya dalam suatu network. Nah, di sini diketahui bahwa jumlah total network portion ditambah host portion sama dengan 32, total 32 bit. Jadi ini tambah semua 32 bit. Terus bagaimana bisa kita mengetahui berapa banyak bit yang digunakan sebagai network portion dan berapa banyak bit yang untuk host portion? Jadi ada 2 cara untuk menentukan besar network portion sama hostnya. Itu pakai prefix length atau subnet max. Nah, ini prefix length ini menunjukkan berapa banyak jumlah bit pertama dari 32 bit IP address yang digunakan sebagai network portion ya, jadi bit pertamanya ya. Jadi jika sebuah network menggunakan prefix length-nya misalnya sini /24, berarti network tersebut menggunakan 32 bit pertama ini sebagai network portion. Jadi 24 bit ini untuk network portion dan sisanya 8 bit ini sebagai host portion gitu ya. Jadi kalau prefix length pakainya /24 gitu. Jadi si tahunya berapa 8 dari mana nih, berarti kan karena dia totalnya 32 dikurang 24 sisanya 8. Nah, ini contohnya. Jadi ada sebuah network dengan prefix length 24, terus ada IP addressnya gitu ya, 192.168.1.0/24. Maka jumlah bit network portion ini berarti 24, dari 24 nya. Terus bit host portionnya itu ada 32 dikurang 24 berarti 8 bit, sisanya untuk hostnya berarti 8 bit. Itu bisa digambarkan seperti ini ya, 192.168.1 di 0. Ini kita rubah dulu jadi biner ya. Nah, ini yang dimerahin ini menandakan dia network portion, dan yang hitam ini 8 bit untuk host portion. Ada contoh lagi, misalnya ada prefixnya 26, ini ada IP address 172.16.1.1
18 gitu ya, /26. Jadi si networknya berarti 26/26 gitu ya. Sisanya berapa? Berarti 32 dikurang 26. Berarti untuk host portionnya 6 ya. Jadi dia kita bisa gambarkan seperti ini gitu ya. Jadi 172 dirubah jadi biner, 16 dirubah jadi biner, 1 jadi biner, 18 jadi biner. Oh tadi kan 24 gitu ya. Ini kan 8 24. Karena 26 berarti tambah 2 lagi gitu. Nah, ini yang hitam ini untuk si host portionnya. Jadi 6 bit untuk host portion. Terus ada juga cara untuk menentukan banyak bit dalam network portion dan banyak bit dalam host portion. Ini menggunakan subnet max. Nah, misalnya di sini kita ada contohnya gitu ya. Subnet max berarti semua bit network portion diwakili oleh angka 1. Sedangkan semua bit hostnya diwakili oleh angka 0. Berarti clue-nya itu. Jadi network portion 1, host portion 0. Jadi contohnya sini dengan network traffic length-nya /24, maka jumlah bit network portion-nya berarti 24. Terus jumlah hostnya 8. Ya, berarti angka satunya tuh ada 24. Ya, di sini. Satunya 24, yang 8 itu satu semua, dan yang host portion-nya itu 0 semua, atau bisa kita rubah jadi desimal 1 semua 8 ini dia 255. Jadi 255 255 255 0. Jadi dengan subnet max-nya berarti untuk /24 itu 255.255.255.0 gitu ya. Sama aja. 255 255 255 0 ini sama dengan /24 menurut traffic length-nya. Nah, ini subnet max. Misalnya di sini ada network dengan traffic length /27. Jadi network portionnya 27, di sisa si host portionnya 5 tadi ya. 2 dikurang 27 itu. Nah, terus 27 kita mau lihat si subnet max-nya gitu ya. Jadi tinggal kita satuan semua. 1 sampai 27, selebihnya 0 gitu ya. Nah, ini dirubah jadi desimal berarti 255 255 255 224. Jadi untuk subnet max-nya /27 itu 255.255.255.224. Nah, di sini ada sebaliknya, sebuah network dengan subnet max dapat kita ketahui besar traffic length-nya dengan cara konversi nilai subnet max-nya ke dalam bentuk biner. Jadi kita hitung jumlah bilangan biner yang bernilai 1. Ya. Jadi contohnya di sini sebuah network dengan subnet max. Jadi di sini ada 255.255.255.192. Ini berapa traffic length-nya. Gitu ya. Nah, kita tinggal hitung aja nih berapa jumlah angka satunya. Ini kan 8 24 25 26 berarti /26 ya kalau seperti ini. Nah, itu ada lagi network address dan broadcast address. Jadi ada beberapa jenis IP address, ada host address, network address, sama broadcast address. Host address tadi ini yang IP address yang di-assign atau yang kita setting, ditaruh di perangkat jaringan seperti komputer atau router. Terus ada network address, ini menunjukkan alamat sebuah network. Jadi semua host dalam satu network memiliki network address yang sama gitu ya. Ibaratnya kayak kita jalan gitu ya. Network address itu jalannya, dalam satu jalan kan ada banyak rumah. Nah itu network address itu jalannya, alamat jalan. Jadi network address ini bisa diperoleh dengan cara merubah semua bit dalam host portion menjadi 0 gitu ya. Jadi ngerubah host portion jadi 0. Dan si IP address ini tidak dapat di-assign ke perangkat jaringan. Jadi kalau kita mau assign suatu perangkat gitu ya, komputer, itu nggak bisa kita assign menggunakan network address gitu ya. Saya juga broadcast address. Jadi ini adalah IP address yang digunakan untuk mengirim data ke semua host yang ada dalam satu network gitu. Jadi semua dalam satu network itu akan menerima data gitu ya. Nah, ini diperoleh dengan cara merubah semua bit dalam host portionnya menjadi 1. Jadi tadi host, kalau kita mau lihat si network addressnya, host portionnya 0. Tapi kalau kita mau lihat broadcast address, si host portionnya dirubah menjadi 1. Itu akan kelihatan broadcast addressnya. Misalnya contoh, berapa network address dan broadcast address dari komputer dengan IP 12.16.4.71/24. Ini kan kelihatan ya, traffic length-nya itu 24. Jadi jumlah network portion-nya itu 24 ya. Terus
berarti sisanya berarti ada 8 bit untuk host portion gitu ya sini. Nah, untuk mendapatkan network address, jadi kita harus rubah dulu semua bit dalam host portion menjadi 0 ya. Host portionnya ini harus jadi 0, terus rubah semua bit dalam untuk broadcast address ya, host portionnya kita rubah jadi 1 gitu. Nah ini ada bit awalnya ini gitu ya, 1 ini ya, dia sama seperti ini. Terus bit network addressnya kita mau lihat nih, network addressnya berarti dia kan 24 sampai 24 sini, terus yang 8 host portionnya jadi 0 semua, berarti network addressnya ini itu, atau 172.16.4.0 ini 0 semua. Nah terus dapat nih network addressnya berarti tadi 172.16.4.0/24. Terus kita susun lagi bit awal yang tadi, yang ini. Terus kita mau cari broadcast address. Jadi kan di sini broadcast address ini ubah semua bit dalam host portion menjadi nilai 1. Ini kita rubah jadi 1 semua. Hasilnya ini 255. Jadi broadcast address itu 172.16.4.255. Jadi kita dapat nih. Jadi dapat network addressnya sama broadcast address. Jadi network addressnya itu 172.16.4.0 dan untuk broadcast addressnya 172.16.4.255. Ada contoh lagi gitu ya. Kalau ini /26 tuh, ini kan tadi 24, ini sampai 26 berarti tambah 2 gitu ya. Sama kayak gini, bit awal berarti ini bit awalnya soalnya. Terus kita nyari network address, berarti kan dia di 26 sini 2. Nah selebihnya ini dirubah jadi 0, hasilnya seperti ini. Nah ini dirubah jadi dari biner ke desimal, ini hasilnya 64. Jadi network addressnya 172.16.4.64 ya, /26. Broadcastnya di mana? Nah broadcastnya berarti yang 0 ini jadi 1 semua. 1 semua berarti 127. Jadi broadcastnya 172.16.4.127. Nah, ini setiap IP address mempunyai 2 bagian tadi ya, ada network, ada host. Dan IP address itu dibagi dalam kelas. Tadi ada kelasnya, dia ada kelas A, kelas B, kelas C. Nah kelas A itu networknya dia 8 bit, untuk hostnya dia 24 bit. Nah, ini harus dipengerti dan dihafalkan. Kelas B dia networknya dia ada 16 bit, hostnya 16 bit, jadi separuh gitu ya bitnya. Dan kelas C networknya lebih banyak gitu ya, 24 bit, hostnya hanya 8 bit gitu. Ini ada selain ABC dia ada juga ada D gitu ya, D sama E. D sama E ini digunakan untuk multicasting, ini digunakan untuk research bilangnya gitu ya. Tapi yang umum digunakan itu ABC. Untuk kita koneksi ke internet, ke jaringan, ini menggunakan kelas ABC. Nanti atau juga bisa kita apalkan seperti ini. Kalau kelas A misalnya, contohnya di awal bit itu 0, gitu ya kalau kita rubah. Atau dia juga dari oktet pertamanya dia 0 sampai 127. Jadi kalau kalian nemu IP 127.126 berarti dia kelas A gitu ya. Nah ini bitnya, bit untuk network 8, terus number of networknya 126. Nah ini number hostnya banyak ya, ada 16 jutaan host per network gitu ya. Networknya dikit nih 126, tapi di dalam satu network ini ada 16 juta. Nah kelas B ditandanya ada, kalau kita rubah bit dan desimalnya itu 1,0. Terus dia tandanya ini, kalau kita rubah desimalnya di 128 sampai 191 ya. Jadi kalau ada IP misalnya 190 berarti di kelas B. Terus tadi number bitnya 16, terus number networknya 16.384, terus number hostnya 65.000 ya. Nah kelas C tandanya ini bitnya 110 atau di desimalnya 192 sampai 223 ya. Ini number bit untuk networknya 24, number networknya ada 2 jutaan, dan setiap network ini memiliki host sebanyak 254 maksimum gitu ya. Tapi networknya banyak tapi hostnya sedikit, beda sama kelas A. Ini ada netmax. Jadi untuk pengamatan logika, selain butuh IP ya, si komputer itu butuh juga namanya netmax atau subnetmax. Nah, netmax ini besar sama dengan IP, yaitu 32 bit. Jadi ada 3 pengelompokan besar subnetmax. Ini ada kelas A, kelas B, kelas C gitu ya.
kelas A ini defaultnya 255.0.0.0. Kelas B 255.255.0.0. Ini kelas C 255.255.255.0 gitu. Jadi ini tergantung dari si networknya sebenarnya, ini subnet max. Nah, ini ada valid range, IP address, dan total IP valid. Ini bagaimana cara identifikasi siapa saja yang termasuk dalam anggota sebuah network, terus berapa saja IP address yang termasuk dalam sebuah network. Terus yang ini, jika network address dan broadcast address dari sebuah network sudah bisa ditentukan, maka menentukan siapa saja anggota network tersebut adalah mudah gitu ya. Kita bisa tahu anggota network itu siapa aja. Ada valid range IP address. Ini adalah semua IP address yang berada di antara network address dan broadcast address ya. Tadi ada network sama broadcast. Nah, di tengah-tengah itu namanya valid range IP address. Jadi valid range IP address itu rumusnya seperti ini. Jadi network address ditambah 1 sampai dengan ya, network address tambah 1 tambah dengan broadcast address dikurang 1. Itu adalah si range IP address. Nah, ini contohnya ada suatu IP 192.168.52.130/25. Jadi kita pengen lihat nih di ini IP ini dia network address berapa nih ya di /25 ini. Itu tadi kan kalau kita mau rubah network kan berarti dia harus dirubah si bit hostnya jadi 0. Nah, ini hasilnya ini. Network addressnya jadi dia ada di network address 192.168.52.128. Nah, broadcast address tadi kita rubah bit hostnya menjadi 1. Jadi 192.168.52.225. Nah, valid range-nya berarti si network address tambah 1 jadi 129 sampai dengan broadcast address-nya dikurang 1 224. Jadi ini valid range-nya. Ya, jadi kalau kita udah tahu network address sama broadcast address, mudah untuk mengetahui valid range address ya. Ini ada juga IP yang namanya tipe komunikasi gitu ya. Jadi ada unicast, broadcast, dan multicast. Pasti unicast. Nah, unicast ini komunikasi dari satu ke satu. Jadi satu pengirim ke satu penerima. Jadi langsung ya. Jadi misal PC2 mau ke PC1 ini langsung ngirim gitu ya. Atau misal PC3 mau ke PC2 ini langsung gitu. Broadcast ini tadi ini ke semua host dalam sebuah network. Jadi menggunakan si IP address broadcastnya gitu ya. Tadi kan ada misal 255 255 gitu ya, 255 ini 255. Ini misalnya contohnya ini. Nah, ini berarti 255 semua, berarti semua yang ada di dalam satu jaringan ini akan menerima paket data broadcast. Nah, di sini juga ada paket broadcast yang ditujukan kepada semua host dalam network lain. Ini namanya directed broadcast. Jadi ini broadcast address network tujuan sebagai destinasi addressnya. Jadi kita lihat di sini titik 255. Jadi dia di luar gitu ya. Kan 10.1 ini ke 172.16 gitu. Jadi dia tujuannya ke broadcast address semua ini. Ada multicast, ini mengirim satu host ke sekelompok host atau ke anggota multicast group. Jadi diwakili oleh IP address multicast. Jadi kalau multicast berarti IP addressnya beda gitu ya, khusus sendiri dia untuk si range IP addressnya. Nah, ini multicast, jadi nggak semuanya dikirimkan, jadi hanya kelompok tertentu yang menerima data. Nah, IP address juga ada namanya IP address privat. Jadi ada privat, ada public. Jadi kalau kita mau komunikasi ke internet, kita harus menggunakan IP public ya. IP yang bisa dibaca dengan IP yang di luar sana gitu ya, dari internet. Kalau kita memiliki IP privat, nggak bisa dibaca dari internet gitu. Jadi kita harus ada IP public. Nah, ini blok IP address privatnya. Jadi ini untuk kalau kita setting suatu local area gitu ya, di rumah biasanya kita setting ini. Misalnya kalau kelas A ini 10, jadi pasti 10 ini 000 sampai 10 255 255 255. Atau kelas B ini ada IP-nya 172.16 gitu ya. Ini tandanya ini biasanya sih. Sampai 172.31. Kalau di kelas C 192.168.
sampai 192.168.255.255 itu tandanya. Nah ini ya, misalnya menggunakan IP address juga tidak bisa bebas akses internet secara langsung, jadi dibutuhkan sebuah teknologi yang disebut dengan namanya network address translasi gitu ya. Jadi untuk mentranslasikan dari IP privat ke public. Terus ada juga IP tak terpakai. Nah ini contohnya misalnya default root, loopback gitu ya, link lokal. Jadi ini IP-IP yang tidak digunakan, tidak bisa kita setting ke suatu host terus dia mau koneksi ke internet atau ke jaringan luar. Nah ini nanti tugasnya gitu ya, tugas yang kalian kerjakan gitu nanti ya. Nanti saya buat suatu latihannya di e-learning. Jadi tugasnya binary to decimal konversi. Jadi ini ada binary, terus kalian rubah ke desimal. Terus juga ada desimal, ini dirubah ke binary. Terus menentukan kelas tadi ya. Kelas kan ada A, B, C, D, E. Nah ini kalian tentukan kelasnya masing-masing. Yang pertama ini masuk kelas A, B, C, D, E. Nah, kelas apa? Terus ini menentukan network dan host identifikasi. Jadi kalau yang pertama ini untuk soal ini networknya dari 177.10.18.4 ini yang masuk networknya mana. Sebelum kita tahu networknya, kita harus tahu dulu dia termasuk kelas yang mana gitu ya. Kan di kelas itu bisa tahu hostnya mana, networknya mana. Terus untuk soal ini kita menentukan host. Tadi host itu diketahui dari kelasnya juga gitu ya. Jadi kalau udah tahu kelasnya nih misalnya kelas A, berarti dia network host gitu ya. Berarti hostnya ada 3, nanti itu ditandakan hostnya. Nah ini network addressnya diketahui dari subnet max ya, ini termasuk network address yang mana. Terus juga ini host addressnya diketahui dari subnet max. Terus ada default subnet max. Default subnet max tadi ya 255.0.0.0 gitu ya, kelas A, kelas B, kelas C. Nah ini kalian harus definisikan dulu nih, IP yang pertama ini termasuk kelas apa dulu gitu. Kelas A berarti dia 255.0.0.0 gitu. Jadi jawabnya itu subnet maxnya.